pimpinan Bapak Ibu Basuki Widodo dari Bapak Istana serta Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Mulan. Terkhusus dalam forum tersebut kami membahas berbagai langkah pencegahan dan kemudian juga peluang-peluang kolaborasi dalam edukasi anti korupsi khususnya di sektor kesehatan. Lebih sektor kesehatan adalah sektor yang sangat dekat isunya dengan masyarakat sehingga kami memandang menjadi sebuah urgensi, sebuah upaya yang penting untuk kita lakukan ke depannya. Baik, pada kesempatan pertama kami memberikan kesempatan kepada Pak Adib selaku Ketua Umum ini untuk menyampaikan poin-poin aliansi. Terima kasih. Pertama, kami mengucapkan terima kasih yang saya katakan Dr. Nisa dan juga Dr. Mas Widu terima kasih atas penghinaan audiensi pada hari ini pada pimpinan KPK dan tentunya hari ini adalah dalam satu upaya komitmen kami dengan Dr. Indonesia untuk mendukung upaya-upaya pencegahan dan pencegahan terkait dengan tindakan korupsi khususnya dalam kaitan dengan permasalahan bidang kesehatan. Kami juga mendukung dalam satu upaya untuk hal-hal yang berkaitan dengan campaign bersama antara Dr. Indonesia bersama dengan KPK khususnya di dalam satu upaya pencegahan. Karena sosialisasi terkait dengan upaya pencegahan menjadi sangat penting bagi kami. Karena kami di Ikatan Dokter dengan dua anggota dokter yang bukan hanya dokter pelayanan sendiri, tapi juga dokter sebagai pendidik, dokter di bidang pendidikan maupun dokter di bidang di yang itu kemudian bersinggungan dengan hal yang kemungkinan bisa menjadi satu upaya-upaya yang bisa menimbulkan tindakan korupsi. Maka komitmen ini menjadi satu dasar dukungan kami kata Dr. Indonesia kepada KPK satu upaya untuk pencegahan tindakan korupsi. Dan kami pun selama ini juga sudah bekerjasama dengan KPK terutama yang berkaitan dengan second opinion yang ada dengan para tersangka tindakan korupsi. Itu secara besar dan nanti ada hal-hal yang juga disampaikan oleh pimpinan KPK berkaitan dengan soal ini. Terima kasih teman-teman media. Hari ini kita kedatangan pengurus dari Ikatan Dokter Indonesia. Seperti teman-teman tahu kita banyak bekerjasama dengan asosiasi profesi ini. Yang pertama dari itu punya namanya ekonomi ya Pak ya. Jadi kalau teman-teman ingat Setnov dulu atas Salupa itu kita mintakan ke ini. Mobilnya apakah fit for trial atau tidak dan sampai saat itu 15 kasus yang di 15 orang waktu yang dibantu jadi saya memberikan KPK terima kasih dan sama yang sangat tepat, sangat efektif dan tepat saja dengan yang kedua untuk masalah pencegahan kita sama sebenarnya GKN jadi berlangsung dengan baik, ada program baik dari pemerintah dan kita dukung di KPK salah satu stakeholdernya dan di salah satu pemain utamanya sampai sini. Oleh karena itu ya kemarin kita bisa menangkrok segala macam koordinasi dan koordinasi sampai sekarang yang kita sebut plot hanya feasibility dulu. Jadi kalau feasibility itu fiktif 100%. Orang yang nggak ada, treatment yang nggak ada, obatnya nggak ada, itu ditagihkan ke JKN, ke BPJS. Jadi kita bilang itu sudah pasti oleh negara, gitu ya. Jadi itu dan perkembangan terakhir, selain 3 rumah sakit yang waktu itu kita sampaikan, ada 2 lagi, tapi yang kita update BPJS Kesehatan mungkin memang dari sini ada beberapa juga pengelola rumah sakit bilang bahwa kok ini rasanya kita harus definisikan karena lebih detail dan lebih praktikal. Nggak semudah yang kita bayangkan, kalau nggak sesuai makanya keterangan. Nggak semudah itu.
Jadi sampai sekarang kita hanya yang veto billing dulu, bukan berarti di sini, karena dari ini juga sangat ingin kejelasan, gitu ya. Kalau saya menagih ini kodenya ini bener apa enggak? Kan dokternya bukan juga administratif, gitu ya. Jadi dia diagnosa, tapi nanti waktu nagihnya jangan dibilang fraud, gitu ya. Nah itu yang kayak kita ke depan bersama BPJS, kita detailkan tentang fraud ini. Karena kita juga tidak mau untuk profesi dirasa melakukan fraud, padahal tidak, misalnya begitu ya. Nah itu tentang fraud, dan yang berikutnya mungkin 2 rumah sakit yang kemarin kita laporkan sudah menyelesaikan kewajibannya BPJS Kesehatan. Nah, berita bagusnya, secara fundamental ini kita yakin phantom billing tidak akan terjadi karena sudah 1.700 rumah sakit dari 2.600 rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS sekarang sudah pakai medical record elektronik. Jadi daftar pertama itu, saya lihat sendiri ini, daftar pertama itu pakai fingerprint. Fingerprintnya connect dengan NIK, nanti keluar sendiri namanya. Jadi pastikan orangnya. Jadi di pendaftaran, rawat jalan, rawat inap, lantas farmasi, UGD itu diharapkan 2.600 rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan mengimplementasikan secara lengkap 6 modul ini. Jadi kita yakin kalau phantom billing ke depan rasanya udah ada lagi. Makanya kita bilang kita fraud yang lain aja, biar lebih teknis. Tapi sekali lagi ke depan kita harapkan dari BIDI akan bersama KPK termasuk pembuatan materi-materi kampanye. Karena kan ini sekali lagi profesi dokter adalah profesi yang di dalam BIDI, tapi mereka juga kan ada di profesi lain, kayak misalnya pengurus rumah sakit kan ada juga. Jadi kalau kita ngomong CKN, tapi intinya dari ini sepakat kita akan kerjasama lebih praktikal lagi gitu ya, dalam pembuatan materi kampanye misalnya gitu. Kita bersama ini atas pembuatan kajian-kajian, kita lakukan kajian spesialis misalnya kemarin, tapi kita akan sampaikan ke ini dulu untuk bisa diskusikan. Saya pikir itu yang bisa kita sampaikan, dan terima kasih. Ini terkait dengan kajian ataupun terkait dengan kerjasama KPK, khususnya KPK dengan ID, khususnya dalam second opinion dalam penanganan perkara. Waktu itu kan sempat isukan terkait dugaan korupsi. Ya, jadi kami pernah juga dapatkan kajian ya dari divisi monitoring dari KPK yang berkaitan dengan masalah pendidikan dokter spesialis. Pada prinsipnya kami mendukung upaya-upaya untuk dalam konteks pencegahan korupsi. Tapi yang paling penting sebenarnya terkait dengan pendidikan dokter spesialis ini yang kemudian kami juga tadi meminta kita melakukan klarifikasi dalam aspek proses pendidikan ini. Tentunya kajian ini akan lebih komprehensif apabila juga melibatkan organisasi profesi dan organisasi pendidikan atau asosiasi pendidikan. Karena dalam rangka untuk sebuah upaya proses pencegahan ada hal-hal yang mungkin perlu dijelaskan dalam aspek pendidikan. Ini pun juga nanti kita punya tadi petunjuk teknis SOP di dalam proses pendidikan, sehingga itu juga bisa menjadi acuan bagi para pendidik-pendidik tadi, baik itu pendidiknya dari aspek yang pendidiknya maupun dari aspek institusi pendidikannya. Jadi kajian yang kemarin sudah disampaikan, walaupun sifatnya sebenarnya adalah sifatnya internal, maka ini perlu untuk lebih komprehensif, untuk lebih kita dalami lagi, dan nanti kita akan berikan satu upaya dukungan untuk memberikan masukan juga terkait dengan sebuah proses pendidikan dalam rangka untuk kita mencegah hal-hal yang kemudian bisa mengganggu sebuah proses pendidikan dokter spesialis. Tapi yang paling penting juga di situ adalah pada saat kita bicara pendidikan dokter spesialis, Ikatan Dokter Indonesia sangat mendukung upaya untuk para teman-teman yang menjalani pendidikan dokter spesialis itu juga mendapatkan haknya, karena mereka selain sekolah juga bekerja. Jadi haknya sebagai pekerja yang itu kemudian bisa menjadi daya dukung
sehingga proses dalam pendidikan itu tidak berat, ya. Apalagi mereka yang sudah sekolah 7 tahun ditambah lagi pendidikan untuk spesialis, yang tidak semuanya juga dari keluarga mampu, sehingga upaya untuk kemudian memberikan penggajian kepada para PPDS atau pendidikan dokter spesialis itu menjadi sangat penting. Dan ini bukan hanya dari aspek yang dari program pemerintah tenaga kesehatan saja. Semua proses pendidikan dokter spesialis memang seharusnya itu mendapatkan haknya untuk digaji, karena mereka juga dididik dan juga melayani dan menjalankan profesi dokternya di saat menjalankan pendidikan. Gitu. Apakah ini akan memberikan jaminan dan pendampingan kalau misalkan ada whistleblower yang ingin melaporkan temuan atau dugaan adanya praktek korupsi dalam PPDS? Ya, kami dari dulu kami selalu siap untuk menjadikan tempat untuk pelaporan. Dan kami juga menjalankan pelaporan itu. Ada 2 institusi di bawah Ikatan Dokter Indonesia yang bertugas untuk melakukan sebuah pendampingan tadi. Satu melalui Biro Hukum Pembinaan Anggota. Ada unit khusus, termasuk kemarin melalui jurnal dokternya pun kita ada 2 BAP2 bersama JDN untuk melakukan pendampingan terkait dengan masalah ini. Kemudian yang kedua, karena aspeknya ada 2, aspek yang berkaitan dengan etik dan hukum. Di etiknya pun juga kita melakukan satu upaya dengan Majelis Kehormatan Etik untuk jika ada pelaporan terkait dengan permasalahan di saat pendidikan. Dan beberapa kasus yang mungkin tidak bisa kami ungkapkan, kami juga sudah melakukan, tapi tentunya kami tidak mengekspos terkait dengan hal ini, dan sudah kita minta untuk klarifikasi juga pada institusi yang itu kemudian setelah mendapatkan laporan itu juga. Jadi memang yang disebut kajian PPDS itu dari tempat pencegahan gitu ya. Waktu itu saya ingat rekomendasi itu belum final rekomendasi, tapi secara fundamental gitu ya. Jadi dokter ini kan 6-7 tahun dulu pendidikan jadi habis itu dia masuk spesialis sekitar 4 tahun dan dia tidak praktek. Jadi dia kehilangan kesempatan untuk mendapat pendapatan. Selama tidak praktek jadi dokter spesialis 4 tahun ini sudah bekerja. Jadi yang Pak Adit bilang, dia sini bekerja membantu dokter di rumah sakit atau dimanapun itu, dia dibayar dong jasa jastolnya, kayak gitu bilang. Pasti dibayar karena dia udah nggak kerja jadi dokter umum, di sini nggak dibayar lagi. Plus yang ditemukan dokter spesialis harus mengeluarkan uang juga untuk bahan praktek segala macam. Oleh karena itu kita sebut ke Kemenkes waktu itu, tapi ini belum final Pak. Bahwa yang pertama harus disediakan anggaran yang cukup, baik di FK dan fakultas kedokteran maupun di rumah sakit, pilih aja ya Pak, supaya nanti kalau dokter spesialisnya datang mengambil spesialis, dia dibayar jastolnya, alat kebutuhan dia sampai jadi spesialis 4 tahun ini negara menyediakan baik anggaran FK maupun anggaran rumah sakit. Nah jadi yang kasus-kasus di Semarang jadi ekses dari karena ini nggak disediakan. Jadi begitu orang masuk tahun kedua dia pikir ini adik kelas boleh juga nih, kira-kira gitu ya modelnya gitu. Karena ini serba nggak disediakan semua, udah nggak dapat kesempatan praktek, yang kerja dibayarnya enggak, plus ngeluarin uang. Makanya itu yang orang bilang spesialis mahal di Indonesia. Membayang kan habis 4 tahun dia lulus, apa yang dilakukan sampai gitu ya. Jadi maksud kita itu ya, jadi sebenarnya PPDS nanti kita finalisasi rekomendasinya, kita konsultasi dulu dengan itu. Ya, terima kasih. Satu lagi ya. Mohon ada terkait second opinion terhadap pihak terkait dengan diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka. Baru-baru ini kan ada saksi kasus Agustin itu yang meminta agar diperiksa di luar kota, ingin menjalani pengobatan kanker ke luar negeri, tapi sudah keburu dicegah oleh KPK untuk luar negeri. Kemudian sebelumnya juga Lukas NMB juga dulu mengajukan beberapa kali untuk dicegah berobat ke luar negeri, tapi akhirnya di Indonesia. Nah, kalau dari ID ini kedepannya apakah memungkinkan tidak sih memberikan second opinion kepada KPK agar ada pihak-pihak terkait yang tengah berkasus di KPK itu untuk berobat ke luar negeri seperti itu? Ya. Yang pertama harus dipahami Mas, jadi di dalam tim second opinion ini bedakan tim second opinion itu dengan tim treating. Jadi ada 2 kaitannya dengan dokter itu.
ada tim treating yang dia mengobati ya sebagai pasien ya, dokter dan pasien. Ada tim assessing ya. Tim second opinion itu adalah tim assessing, mengakses, bukan sebagai dokter yang kemudian dia berobat kepada tim dokternya. Nah, penilaian dalam kaitannya dengan assessing inilah yang kemudian kita punya parameter indikator yang kemudian menyatakan dia fit atau tidak, fit atau unfitnya. Nah, fit unfitnya inilah yang kemudian hanya menjadi tugas dalam kaitannya dengan tim second opinion tadi. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar berkaitan dengan kebijakan yang nanti keputusan akan diambil oleh KPK. Kemudian yang berkaitan dengan masalah di luar negeri ya, nanti pada prinsipnya adalah kalau memang itu ada satu kompetensi yang tidak ada di Indonesia, ya mungkin perlu dilakukan rujukan ke luar negeri. Jadi dasarnya adalah seperti hanya dasar rujukan seperti pasien-pasien umum yang lain, pasien yang lainnya, bukan hanya pasien ini. Kalau memang rumah sakitnya tidak mampu dan tidak ada fasilitas yang ada di Indonesia ya, tidak mungkin itu bisa dilakukan di luar negeri. Tapi kalau umpamanya rumah sakitnya mampu, dokternya ada, saya kira kita mendukung upaya untuk tetap dilakukan pelayanan kesehatan di dalam negeri. Baik, teman-teman, saya kira cukup untuk doorstop kegiatan audiensi KPK bersama ID. Jadi tadi sudah disampaikan, KPK bersama ID setidaknya dari aspek penindakan tadi disebut, diantaranya sudah melakukan pemberian second opinion dalam penanganan perkara. Sejauh ini setidaknya sudah ada 15 tersangka, di mana KPK ID memberikan second opinionnya. Kemudian dalam aspek pencegahan, ID juga berkontribusi besar dalam kajian Direktorat Monitoring KPK dalam pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat, dan ke depan KPK dan ID berkomitmen untuk melakukan penguatan edukasi anti korupsi pada sektor kesehatan. Dan tutup untuk doorstop kita siang kali ini. Terima kasih Dr. Adib, Dr. Slamet, dan Dr. Edi bersama Pak Hala. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.